Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Baik anak-anakku semuanya, kita masuk tadi sedikit saja terkait dengan semangat menghafal Quran. Kita akan masuk ke kitab Lubabul Hadits ya. Namun di sini yang akan kita baca adalah kitab Tanqihul Qaul al-Hathith bab ke-19. Mengkaji kitab hadits ya, Lubabul Hadits bab ke-19 tentang apa? Fi fadilatid du'a, yang menjelaskan tentang keutamaan berdoa. Ini di bawah aja, di belakang aja makan. Di belakang aja makan. Di belakang makanya di belakang. Sama Ustaz ya. Di belakang jangan di sini. Di belakang. Makannya di belakang. Ya, kita tunggu azan dulu ya. Jadi nyata, lain di dia. La ilaha illallah wassallallahu alaihi wasallam rabbana hadhihi da'wati tammati salatul qa'imah bi sayyidina Muhammadan wa sallallahu alaihi wa syarafa darajatal aliyah rafi'a wa ta'ala innaka la tukhliful mi'ad. Baik, kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin.
Al-Bab Tasi Ashar, bab yang ke-19 fi fadilatid du'a, yang menjelaskan tentang keutamaan berdoa. Nah, anak-anakku semuanya, kita sebagai penghafal Al-Quran, jangan sampai meninggalkan yang namanya doa. Jangan sampai meninggalkan yang namanya doa. Walaupun kita semua di sini memiliki kecerdasan yang luar biasa, rajinnya luar biasa, solihnya luar biasa, namun tetap jika kita menginginkan sesuatu untuk itu kita bisa dapatkan, maka perbanyaklah berdoa. Dan salah satu tips dalam menghafal Al-Quran adalah perbanyak berdoa kepada Allah. Harusnya tadi ketika ada perteleponan hari Sabtu dan Ahad itu, antum ada pesan ke orang tua, doakan kami menjadi penghafal Quran di setiap sholatnya. Karena doa yang paling mustajab itu adalah doa ibu kandung, doa ibu kita. Itu doa yang paling mustajab, ya. Maka anak-anakku semuanya jangan sampai ditinggalkan doanya, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Waktu-waktu yang mustajab. Kenapa demikian? Kita lanjutkan. Masuk ke dalam hadis yang pertama, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari dari ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Kenapa demikian? Ketika kita berdoa kepada Allah, menandakan bahwa kita itu adalah makhluk yang lemah. Kita tidak bisa apa-apa, nggak bisa berjalan, bahkan tidak bisa hidup kalau tidak diberikan oleh Allah. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, itu menunjukkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita memang makhluk yang tidak bisa apa-apa. Nggak bisa ngafalin, nggak bisa menghasilkan apa-apa kecuali diberikan oleh Allah. Baik kita hidup, bernafas, baik apapun kegiatan kita, itu semuanya diberikan oleh Allah. Mulai dari ditiupkannya ruh kepada kita sampai dengan saat ini, itu semua nikmat diberikan oleh Allah. Maka ketika kita berdoa kepadanya, menunjukkan penghambaan diri kita kepada Allah dan menunjukkan bahwa kita sangat butuh kepada Allah. Maka Allah senang kalau ada hambanya yang banyak berdoa. Senang. Bahkan kalau dalam hadis yang lain, mintalah kepada Allah sampai garam sekalipun, minta sama Allah. Garam di dapur tuh, kalau punya garam dapur, minta, ya Allah minta garam. Ada hadis yang lain. Itu hadis yang pertama ya. Jadi jika seseorang menginginkan keberhasilan dalam urusannya, ya, tentu dia harus menceritakan harapannya itu, meminta harapannya itu langsung kepada Allah. Kita pengen apa? Minta sama Allah. Cita-cita apa? Minta sama Allah. Bahkan untuk sehat pun kita minta sama Allah semuanya, ya. Dan di dalam sholat hampir semua bacaannya, bukan hampir semua bacaannya adalah doa. Doa kepada Allah. Bacaan sholat itu doa. Ya. Sabda yang lainnya, qala sallallahu alaihi wasallam, di hadis yang kedua bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbul malihina fid du'a. Innallaha ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala yuhibbu, mencintai al-malihin fid dunya. Fid du'a, mencintai orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam doanya. Ya. Malihi itu berasal dari kata mulihun. Mulihun itu dari kata laha. Laha yaluhu, yang artinya meminta dengan mendesak. Jadi bahasanya apa? Kalau minta kepada Allah, memohonlah dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, pokoknya, ada pokoknya. Ya Allah, bulan ini harus 400.000 jajan, ya Allah, harus 400.000. Kalau enggak 600.000 juga enggak apa-apa. Minta sama Allah, walaupun yang ngasihnya adalah orang tua.
Karena rizki antum masih lewat orang tua. Itu bisa jadi dikasih oleh orang tua yang lain. Seperti halnya siapa tuh waktu itu bukain gerbang dong dikasih 50.000. Ubay. Bay bukain gerbang. Padahal yang nyuruhnya Ustaz. Bay bukain gerbang, dibukain gerbang. Mobil orang tua. Pas orang tua keluar itu dikasih, dikira 2.000 atau 5.000. 50.000. Cuma bukain gerbang. Itu namanya rezeki yang tidak disangka-sangka ya. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang melanggengkan doa dengan keikhlasan dan membenarkan hatinya bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengabulkan semua keinginan kita. Tadinya malihin di sini minta dengan bersungguh-sungguh, minta secara terus-menerus dan yakin bahwa semua doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti antum doa itu sampai maksa-maksa gitu. Doa dengan sungguh-sungguh dan secara terus-menerus. Jangan bosan untuk berdoa. Mintalah sama Allah. Dan Allah suka ketika ada hambanya meminta kepadanya. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka 'ibadi ujibu da'watad da'i fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Bahwa ketika kita minta kepada Allah itu Allah sangat dekat dengan kita. Mintalah, berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah ya, berdoa kepada Allah, maka Allah akan menjawab doa-doa kita. Kalau tidak diberikan di sini, maka akan diberikan di akhirat nanti. Dan rizki, berupa rizki itu banyak macamnya. Bukan berarti antum itu dikasih rezeki itu ya, dikasih rezeki misalkan ya, duit doang bukan. Kesehatan itu rezeki. Keluarga harmonis, rezeki. Antum bisa betah menuntut ilmu, rezeki. Banyak rezeki-rezeki itu. Jadi jangan anggap rezeki itu hanya duit. Tidak. Kita sekarang bisa bermain, sehat, hahaha gitu ya ketawanya. Itu juga rezeki. Ya. Coba kalau antum bayangin antum di rumah sakit. Ya, itu akan terasa. Maka karena berbicara tentang rumah sakit, ya kita sekaligus mendoakan guru kita ya, Ustadzah Fida yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Medika, kalau salah Medika yang dekat dengan Masjid Baitur Ridwan ya. Mohon doanya, mudah-mudahan guru kita Ustadzah Fida Allah berikan kesembuhan, Allah angkat penyakitnya, ya Allah berikan kesabaran dan Allah jadikan sakitnya itu sebagai kafarat dari dosa-dosanya dan menghapuskan seluruh dosa-dosanya Ustadzah kita. Amin Allahumma amin. Kita bacakan Al-Fatihah satu kali ya untuk guru kita ya. Ala hadhihi niyah wal salihah khususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Kita lanjut kepada hadis berikutnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini masih terkait doa. Jadi di kitab Tanqihul Qaul, syarah kitab Lubabul Hadis itu setiap babnya ada 10 hadis. Ada 10 hadis. Jadi kalau kita menghatamkan kitab Tanqihul Qaul, ada 40 bab, tandanya kita sudah membaca 400 hadis. 400 hadis ya. Pendek-pendek hadisnya, enak untuk dihafal ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a. Tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah yang maha luhur daripada doa. Jadi doa itu merupakan sesuatu yang Allah anggap mulia. Sehingga orang yang berdoa pun ya itu disukai oleh Allah. Orang itu sangat disukai sama Allah. Maka usahakan kepada semuanya ya, kepada anak-anakku semuanya,
ketika habis sholat jangan sampai tinggalkan untuk berdoa. Apapun doanya, terserah. Terutama antum yang lagi hafalin Quran. Doalah, minta hafal Quran, minta apa terserah antum. Bahkan punten. Ini kan ikhwan akhwat nih. Minta jodoh pun dari sekarang nggak apa-apa. Langgengkan doanya agar jodohnya sesuai dengan keinginan kita. Jangan amin, amin. Nah, gitu. Biar mantap ya. Iya. Ibadah yang paling lama itu adalah menikah. Itu ibadah yang paling lama. Maka untuk memilih pasangan pun jangan sembarangan. Harus bukan dipilih dari sekarang, bukan. Doakan dari sekarang. Doakan dari sekarang, ya Allah mudah-mudahan saya mendapatkan pasangan yang solih gitu. Kalau akhwat, kalau ikhwan yang solihah, hafal Quran gitu ya. Akhlaknya bagus, imannya bagus, wajahnya bagus. Kalau wajahnya bagus, ngaca dulu. Wajah kita bagus nggak gitu ya. Ini mau berdoa pengennya mendapatkan istri seperti Khadijah. Sayyidah Khadijah. Tapi antumnya ya, yang disebutin ya. Jadi kalau ingin meminta sesuatu, ini babnya beda ini ya, babnya beda. Ingin, terutama yang tadi, ingin meminta sesuatu yang lebih, maka kita harus bisa memantaskan diri kita agar cocok dengan yang kita minta. Jangan kita malas ibadahnya, minta jodoh yang rajin ibadahnya. Kitanya rajin dulu, maka kita akan mendapatkan yang rajin. Al-thayyibuna bil-thayyibat. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Al-thayyibatu lil-thayyibin wal-thayyibuna lil-thayyibat. Itu kalau Al-Qur'annya gitu. Orang yang buruk akan mendapatkan yang buruk, yang baik dengan yang baik. Kapan yang baiknya? Dari sekarang, ya. Maka kalau mendapatkan yang baik, baik dulu antum. Pasti akan mendapatkan yang baik sesuai dengan doa. Baik, lanjut. Waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala. Nah, berfirman Allah taala, ini namanya hadis qudsi. Perhatikan, hadis qudsi itu adalah firman Allah namun redaksinya dari Nabi Muhammad. Kalau Quran itu sebagai mukjizat. Hadis qudsi bukan. Al-Quran itu mukjizat. Maka ketika membaca Al-Quran kita mendapatkan pahala setiap hurufnya. Ya, pahala setiap hurufnya. Apa hadis qudsi di sini? Yaqulullahu ta'ala, ya abdi wahai hambaku, ana 'inda dhannika wa ana ma'aka idza da'autani. Wah, ini Masya Allah luar biasa ya. Allah yang Maha Luhur berfirman, ya abdi wahai hambaku, ana 'inda dhannika, aku sesuai dengan prasangkamu. Wa ana ma'aka, dan aku bersamamu idza da'autani, ketika engkau berdoa kepadaku. Maka perbanyaklah berbaik sangka atau husnudzon. Di sana duduk. Ya. Perbanyak husnudzon. Ke teman husnudzon, ke orang tua husnudzon. Apalagi husnudzonnya ke Allah. Harus husnudzon ke Allah. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita minta kepada Allah, yakini bahwa itu pasti dikabulkan. Itu husnudzon. Husnudzon. Jangan ada bahasa, wah kayaknya nggak dikabulin nih. Itu suudzon. Kepada siapapun harus berlaku husnudzon. Maka di sini
Ketika kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan bersama kita. Maka perbanyaklah berdoa. Terutama di yang mustajab tadi. Waktu sahur, ya, waktu tahajud, mustajab. Waktu subuh, mustajab. Ba'da sholat, mustajab. Fis sujud, mustajab. Di hari Jumat, mustajab. Asar hari Jumat, mustajab. Berdoa di situ yang banyak. Kalau antum semua masih ada orang tua, doakan orang tuanya. Yang sudah tidak ada pun, mintakanlah ampun kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Bahkan dari guru Ustadz nih, di guru Ustadz ya. Coba kalian semua biasakan membaca Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 50 kali sehari. Minimal. Di sini coba angkat tangan yang sudah baca 50 kali sehari Rabbil firli. 5 kali sehari. Nah, alhamdulillah masih ada ya. Tadi kan azan. Tadi azan Isya ya. Nanti kita sholatnya selesai ngaji ya. Tadi azan Isya. Kalau habis azan, Ustaz ajarkan satu nih. Habis azan, baca Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya. Terakhirnya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli wali walidayyanya 5 kali. Diakhiri dengan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah azan. Mustajab. Ya. Baik orang tuanya masih ada maupun sudah tiada. Mintakan ampun terus. Ya, doakan terus orang tuanya. Ketika antum mendoakan orang tua, antum tambah berkah hidupnya. Tambah berkah hidupnya. Ya. Sebaliknya, yang sering menyusahkan orang tua, dikit-dikit minta duit, menyusahkan. Minta duitlah sewajarnya. Ya. Ini minta duit, wah, menelepon, duit lagi. Oh, ya jangan ya. Ustaz dulu begitu ya. Ya, ceritanya beda. Baik. Jadi ketika kita berprasangka baik kepada Allah, maka kita akan mendapatkan sesuai yang kita sangkakan. Pernah nggak antum mengalami ketika pengen sesuatu? Ya Allah, pengen minum kelapa. Misalkan, pengen banget minum kelapa. Insya Allah di sana ada kelapa. Dapat. Itu kitanya yakin bahwa kita akan dapat air kelapa di sana. Pas datang ke sana, loh, kok tutup air kelapanya? Tapi masih usulkan. Insya Allah di pondok juga ada. Datang ke pondok, ada yang bungkusin. Ini cerita pribadi, Ustaz, testimoni. Waktu puasa sudah pengen air kelapa. Ustaz lupa belum beli air kelapa. Ya Allah, pengen air kelapa. Tapi yakin dapat. Udah pengen beli, lupa nggak beli. Pas mau buka, ya Allah nih, lupa nggak beli. Pengen, tapi masih pengen. Ada yang ngetok. Ini ada air kelapa dari Ustaz Tio. Sesuai dengan yang diinginkan. Yang penting husnul doa. Baiklah sangka. Berdoa sama Allah dan yakin doa itu akan dikabulkan. Di dalam kitab Hikam dikatakan bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Nih, mengabulkan doa kita sesuai dengan keinginan Allah. Dan di waktu yang ditentukan oleh Allah. Contoh begini. Antum minta jodoh. Apa langsung dikasih sekarang? Enggak, kalau sekarang berabe. Tiba-tiba ada yang ngelamar aja. Ada yang ngelamar. Masih baru masuk SMP ada yang ngelamar. Kita minta jodoh dari sekarang. Allah berikannya di usia misalkan 25 tahun. Pas antum beres wisuda S1. Beres wisuda, hadiahnya besok ada yang ngelamar. Sesuai dengan yang kita inginkan lagi. Dan itu luar biasa. Karena berdoanya dari sekarang.
Dari sekarang berdoa. Ya. Maka kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Yang penting kita yakini bahwa doa itu akan dikabulkan. Dan sesuai dengan keinginan Allah. Ingat ya, sesuai dengan keinginan Allah. Contoh, saya berikan contoh. Kayak tadi, keinginan antum dapat jodoh. Ya, kalau dikasih sekarang, itu kan nggak mungkin. Maka Allah kasihnya di waktu dewasa. Antum minta yang seperti ini, dikasihnya yang seperti ini. Misalnya antum minta yang putih ya Allah, putih semua bingung antum. Kasih yang kuning langsat. Antumnya sawo busuk. Lumayan lah gitu ya. Atau antum ketika berdoa, ya Allah, berikan saya mobil Alphard terbaru yang harganya 1,5 M. Langsung, ternyata tahun depan dikasih Avanza, bukan Alphard. Di situ coba antum perhatikan. Kalau ketika antum berdoa pengen Alphard, kemampuan antum masih Avanza, duitnya, bingung nggak? Dikasih Alphard dipakai atau dijual? Dijual. Udah mobil rumah masih ngontrak, tiba-tiba ada Alphard di rumah. Wih, dikabulkan. Dijual buat bikin rumah atau dipakai Alphard? Dijual. Belum siap punya Alphard, dikasih dulu Avanza. Yang penting bisa jalan dulu. Sayang sama kita Allah. Alphard, nanti Alphard 10 tahun yang akan datang, ketika penghasilan kita bisa beli bensin buat Alphard. Iya begitu. Ya. Jangan, mau dikabulin sama Allah, minta Alphard dikasih Avanza. Nggak bersyukur namanya. Nah, seperti itu ya. Berikutnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, Qala sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah ini ya, malam, kebaca nih, yad'ullaha, malam yad'ullaha ta'ala yaghdabu alaihi. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan memurkainya. Wahai yang gak pernah doa, Allah marah sama yang tidak pernah doa. Tandanya apa? Kita sombong. Merasa bisa segalanya dengan usaha kita sendiri. Padahal semua yang kita nikmati, ya, semua yang kita rasakan, semua yang kita miliki, itu adalah pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah. Maka ini, siapapun di sini yang gak pernah berdoa, itu sombong. Kayak jalan gak napak ke tanah gitu ya, terbang gitu. Wah, sombong. Saking sombongnya gitu. Jalan kayak gak napak gitu ya. Sombong. Ya. Maka Allah memurkai siapa orang yang tidak mau berdoa. Ingat, ini tidak mau berdoa. Sombong. Maka agar kita tidak dimurkai Allah, perbanyaklah berdoa. Kalau antum nih enak nih doanya, ya Allah jadikan saya penghafal Quran, jadikan saya penghafal Quran, jadikan saya ahli ilmu, jadikan saya, terserah yang antum inginkan apa. Terserah. Ya. Ustadz pribadi dulu ketika sebelum menghafal ya, sebelum menghafal 30 juz itu ada ritual dulu. Apa tuh ritualnya? Ustadz ketika sebelum menghafal, Ustadz hatamkan dulu Al-Quran 1 kali dan berdoa kepada Allah agar bisa hafal seperti yang saya hatamkan tadi. Doa sama Allah, berdoa. Di 3 tempat Ustadz berdoa, nggak usah cerita 3 tempatnya di mana. Di sini baca 10 juz, di sini 10 juz, di sini 10 juz dalam satu waktu. 10 juz sekali baca kan dulu, capeknya luar biasa. Kan belum hafal soalnya. Tapi ketika ada keinginan, dibaca. Pas di akhir baca, Ustaz doanya khusus 1. Pengen hafal
Quran. Ya Allah, saya pengen hafal Quran. Karena Ustaz tahu Al-Quran itu tebal dan pasti lama ngafalnya. Mudah dihafal? Ya, mudah dihafal per halaman. Tapi apakah sabar menghafalnya? Itu dia yang harus kita minta sama Allah. Ya Allah, berikan saya kesabaran dalam menghafal Quran. Maka Ustaz minta, ya Allah, saya ingin hafal Quran 30 juz, ingin hafal Quran, dan berikan sabar ketika menghafalnya. Karena banyak yang menghafal Quran itu karena tidak sabar, akhirnya berhenti tengah jalan. Dan silakan untuk perhatikan, baik mau alumni, baik pondok manapun, ketika tidak selesai, semangat gak murojaah? Ya, yang hafal 5 juz, 10 juz, semangat gak murojaah? Enggak semangat. Beda dengan 30 juz. Yang 30 juz semangat. Yang Ustaz rasakan ya, di teman-teman Ustaz itu ya, seperti itu. Maka di sini perbanyaklah berdoa agar kita tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, qala sallallahu alaihi wasallam, tarkud du'a ma'siyah. Meninggalkan doa itu adalah maksiat. Masya Allah, sampai maksiat ya. Jadi kalau antum nggak pernah doa, sama dengan bermaksiat kepada Allah. Sombong tadi. Ya, lamun cek Sunda nama gede hulu. Gede hulu ya? Ada orang Sunda di sini? Ya, gede hulu ya? Sombong atau apa? Nggak tahu ya? Lupa Ustaz. Hah? Gede hulu ya? Kalau di Sunda, Ustaz kan orang Sunda. Sombong, busung dada gitu. Ya. Berikutnya, Nabi SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Masya Allah ya. Ad-du'a silahul mu'min. Apa artinya? Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Wa imaduddin. Wa imaduddin. As-salatu imaduddin. Apa makna imaduddin? Tiang agama betul ya. Wa nurus samawati wal ard. Dan cahaya langit dan bumi. Masya Allah ya. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin yang paling ampuh. Itu doa. Maka kepada orang tua ataupun kepada antum, punten yang ngafalnya lambat, banyakin doa. Kepada wali maskan yang melihat anaknya itu begitu, banyakin doa. Ya misalkan nih santri-santrinya, ya Allah kok santrinya begini amat gitu. Banyakin doa. Banyakin doa sama Allah. Wa imaduddin, dan tiang agama. Doa sampai dibaratkan tiang agama. Wa nurus samawati wal ard, dan cahaya langit dan bumi. Ya. Nah, baru ini pembahasan yang intinya nih. Ini cocok buat santri. Nah, ini ya hadisnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, da'watul mazlum mustajabatun wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsihi. Ini soalnya tulisannya kecil, pakai HP kita misalnya. Mustajabatun wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsihi. Da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya itu mustajabah. Dikabulkan. Mustajab itu dikabulkan artinya, ya. Wa in kana fajiran, meskipun dia adalah orang yang durhaka. Orang yang bermaksiat kepada Allah, fafujuruhu ala nafsihi, maka kedurhakaan itu menjadi tanggungan diri sendiri. Nih untuk semuanya nih, yang biasa menganiaya, yang biasa ngebully, orang yang teraniaya, orang yang terbuli, mustajabatun doanya, diijabah. Walaupun orang yang dibully itu, yang berdoa tadi, itu bukan orang soleh. Walaupun orang itu bukan orang soleh.
Ya, orang yang bermaksiat, walaupun orang yang bermaksiat, karena urusan maksiat itu urusan dirinya dengan Allah. Urusan Allah adalah setiap ada doa orang yang dizolimi itu dikabulkan sama Allah langsung. Pernah dengar cerita tentang surga buatan? Apa? Keturunan Nabi Nuh ya masalah ya? Lupa Ustaz ya. Yang surga buatan yang mengambil seluruh emas-emas di seluruh warganya, akhirnya diambillah satu emas dari anak yatim. Maka kata oleh prajurit, maka berdoalah tadi yang menggetarkan langit doanya. Ya, dia telah menzalimi misalnya dengan mengambil satu-satunya harta peninggalan orang tua saya, balaslah olehmu. Nggak jadi. Surga buatannya udah jadi. Pasukannya lagi menuju ke sana. Mati semua. Karena doa seorang yang terzalimi. Itu kisah Israiliyat ya. Kisah Israiliyat. Baik. Jadi di sini maksudnya apa tadi? Maksudnya maksudnya adalah ketika kita menzolimi seseorang dan orang itu berdoa kepada Allah, itu dikabulkan langsung sama Allah. Walaupun yang kita zolimi itu bukan orang soleh. Orang yang bermaksiat. Karena kalau maksiat itu urusan dirinya dengan Allah. Urusan Allah adalah ketika ada doa orang yang terzolimi, Allah pasti kabulkan. Maka berhati-hatilah bagi yang sering ngebully, bagi yang sering di sosmednya itu apalagi nyebutin nama, gitu ya. Hati-hati. Sampai ada yang terzolimi gitu, tiba-tiba berdoa kepada antum. Bisa jadi kesulitan kita dalam menghafal, kesulitan kita ketika ada di pondok, itu karena doa dari yang terzolimi. Bisa jadi karena dosa, kebanyakan dosa, akhirnya malas murojaah. Saya nggak pernah berdosa, kan? Saya solih, tahajud jalan, ya, duhanya jalan, pas tahfidz saya ngaji terus, ya. Tapi dengan temannya sering ledek. Antum nih, jambulnya bengkok, misalnya gitu ya. Dasar hidung terbalik, misalnya gitu ya. Marah itu, terdolimi gitu ya. Didoakan, susah ngafalnya jadinya. Ya. Baik, berikutnya. Masya Allah ini ya. Nih, punten ya, tulisannya kecil jadi lihatnya begini. Kalau Quran segini kebaca, tapi kalau HP-nya kebaca. Ittaqu da'watal mazlum. Takutlah doa orang yang teraniaya. Ittaqu, takutlah kalian da'watal mazlum, doa orang yang teraniaya. Fa innaha, maka sesungguhnya doa yang orang teraniaya tuhmalu 'alal ghamam, terbawa sampai ke awan. Yaqulullah, maka Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, la ansurannaka walau ba'dahin, sungguh aku akan menolongmu meskipun setelah masa ini. Ini penting ya, ini penting. Jangan sampai antum menjadi bagian dari hadis ini. Takutlah kepada doa orang yang terzolimi. Karena orang doa terzolimi itu sampai ke awan. Itu kalau bahasa majazi ya, langsung naik ke atas langit. Karena ini bahasanya luar biasa ya. Allah berfirman, demi kemuliaanku dan keagunganku, la ansurannaka, aku akan menolongnya walau ba'dahin, walaupun setelah masa sekian tahun. Jadi penjelasannya adalah, walaupun antum terzoliminya sekarang, itu bisa dibalasnya bukan sekarang, tapi setelah antum dewasa. Ya kalau bahasa Jawa itu titeni yo, titeni kising dolim kalau aku gitu. Titeni. Tunggulah
Ada masanya ente bisa begitu. Balasannya pasti ada dia, walau ba'dah. Jadi zolimnya sekarang bisa jadi balasannya 10 tahun yang akan datang. Maka orang yang biasa menzolimi sekarang kaya raya hidupnya, enak hidupnya. Di masa tuanya, apalagi mau meninggalnya, tragis. Hartanya habis, keluarganya berantakan, dia ke rumah sakit, penyakitnya parah, dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu? Ada. Ada yang seperti itu. Ya. Jadi tolong jangan sesekali menyakiti orang lain. Kelihatannya menyakitinya sudah 10 tahun yang lalu. Bisa jadi itu belum dibalas. Allah mengabulkannya ketika antum merasakan seperti yang dirasakan saudaranya. Contoh, ini yang maling nih, ya. Contoh, misalkan di sini ada yang tercuri uangnya 50.000, misalkan tercuri 50.000. Dan punten ada di antara kalian yang mengambil uang itu dan tidak bertobat, tidak minta maaf kepada orang itu, lupa dia. Dan orang yang terzolimi tadi, yang terambil uangnya berdoa, ya Allah, Engkau maha tahu dan Engkau yang maha adil. Balaslah sesuai dengan yang dia ambil. Maka beberapa tahun kemudian, sekarang kita masa sekolah, 50.000 itu bagi kita gede. Bagi antum gede 50.000. Jajan buat 1 minggu itu. Tibalah saatnya ketika orang tadi itu ada proyek miliaran. Dan itu kalau bahasanya apa? Nasib perusahaan dia ada di proyek itu. Kalau enggak bangkrut. Ternyata Allah balasnya pas saat itu. Gagal proyek. Bangkrut dia. Masuk penjara, hutangnya di mana-mana. Itu seperti itu. Ya. Balasan orang yang menggolimi seseorang. Kalau tidak sekarang, maka nanti. Maka bagi siapapun yang sekarang pernah menggolimi temannya, menganiaya temannya, tolong minta maaflah dari sekarang. Misalkan Hammam, nggak usah sebutin nama ya. Misalkan siapa di sini ya, ada satu orang menggolimi orang lain, langsung minta maaf. Atau punten pernah mencuri uangnya dan malu untuk mengembalikannya. Minta maaf dulu ke orang. Setelah minta maaf, ganti uangnya nanti. Ganti uangnya nanti. Daripada dibalasnya nanti. Ketika antum punya anak, ketika antum lagi happy-happynya di perjalanan punya anak, ada kejadian. Dan itu ternyata balasan dari perbuatan antum yang telah lama dilakukan. Ustaz pernah cerita, yang waktu ada yang ngambil uang masa SMP, dibalasnya 30 tahun kemudian. Ada itu, cerita seperti itu. Dan ini hadisnya ternyata. Ini hadisnya. Ya, takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena doanya itu naik ke atas awan. Yaqulullah wa izzati wa jalali. Kemudian Allah berfirman, demi kemuliaanku dan keagunganku la ansurannaka walau ba'da hin. Di sini, sungguh aku akan menolongmu. Itu bahasa Allah. Sungguh aku akan menolongmu meskipun setelah masa ini. Maksudnya adalah setelah tahun ini, tahun depan bisa jadi 10 tahun yang akan datang dibalasnya. Maka cepat-cepatlah yang merasa menggolimi orang lain, dan ingat, saya sudah menggolimi dia nih, buru-buru minta maaf. Takut lupa. Kalau sudah lupa berapa? Ya. Dan hadis yang terakhir, pas ini waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Hadis yang terakhir adalah, wah ya Allah, ini luar biasa ini ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian doa orang yang teraniaya. Wa in kana kafiron. Dan meskipun dia adalah orang kafir. Fa innahu laisa dunaha hijabun. Karena sungguhnya tiada penghalang di antara doa itu. Walaupun yang kita aniaya orang kafir sekalipun,
doanya dikabulkan. Karena antara doa teraniaya itu tidak ada penghalang. Yang fokusnya adalah apa? Doa teraniayanya. Kalau kafir itu urusan dia dengan Allah. Tapi doa orang teraniaya itu langsung dikabulkan sama Allah. Jadi berhati-hatilah ya, terutama kepada sesama muslim. Terutama kepada sesama muslim. Karena kan di sini di pondok biasanya kan banyak yang bully, banyak yang teraniaya, ya. Langsung khawatir gitu lah, kita lagi sedih-sedihnya berdoa, ya Allah saya udah ditonjokin, wah ya Allah ini mudah-mudahan orang itu begini, besoknya gagap ngomongnya, bingung, kok jadi gagap begini, doa orang teraniaya. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi mohon kepada semuanya dan kepada yang teraniaya, kalau ada kesempatan doanya mustajab, berdoalah yang baik-baik. Ketika ditonjok, ya Allah berikan dia ilmu yang bermanfaat. Antum dikatain apa tuh? Ya Allah jadikan dia penghafal Quran misalkan seperti itu. Karena ketika antum berdoa untuk temannya, nih misalkan ada si A, Ustadz ngedoain Ustadz Teja, maka doa itu juga itu untuk Ustadz. Ustadz, ya Allah berikan Ustadz Teja anak. Ustadz dikasih anak lagi. Ya Allah berikan Ustadz Teja rumah yang mewah. Itu seakan-akan, ya Allah berikan saya dan Ustadz Teja rumah yang mewah. Dan itu mustajab. Dibanding doa, ya Allah berikan saya rumah yang mewah. Ya Allah berikan teman saya rumah yang mewah. Seakan-akan kita berdoa, ya Allah berikan saya dan teman saya rumah yang mewah. Itu keuntungannya. Jadi doakan teman sebelahnya, doakan, ya Allah mudah-mudahan si S jadi penghafal Quran. Tandanya mudah-mudahan saya dan si S menjadi penghafal Quran. Nah seperti itu ya. Nah itu adalah demikian ya kajian dalam kitab Lubabul Hadits. Kitab Tanqihul Qaul al-Hadits itu disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi yang menyusun kitab ini itu orang asli Indonesia, orang Banten. Asli ya. Orang Indonesia. Lubabul Hadits, kitab karangan siapa? Itu disusun oleh kok jadi lupa. Imam Suyuti kalau nggak salah. Lupa Ustaz. Lubabul Haditsnya ya. Kalau Tanqihul Qaul Syekh Nawawi, kalau Lubabul Haditsnya Imam Suyuti kalau nggak salah ya. Lupa Ustaz ya. Ada nggak keterangannya di sini ya? Nggak kebaca keterangannya ya. Iya, Imam Suyuti betul ya. Jalaluddin As-Suyuti. Yang antum kaji di sekolah, kitab tafsir apa? Jalalain itu dikarang oleh dua imam yang namanya Jalaluddin. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Dan ini dikarang atau disusun oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Disyarah kembali, syarah itu artinya dijelaskan kembali oleh ulama Indonesia yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala ya. Baik, itu saja, ini sudah pukul 8 ya yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sebagai kesimpulan untuk kita semuanya, apapun keadaan kita, apapun yang kita inginkan, berdoalah kepada Allah, mintalah segalanya kepada Allah, dan perbanyak doanya kepada Allah. Apapun yang antum minta, baik urusan rezeki, urusan jodoh, urusan ilmu, urusan di dapur, urusan makan, urusan duit, minta semua sama Allah. Semuanya minta sama Allah. Ya. Dengan kita minta sama Allah, kita akan diberikan apapun yang kita inginkan. Janganlah berharap kepada
orang lain, tapi berharaplah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang mau bertanya silakan. Apa nanya? Ya. Ada yang bertanya, kalau minta jodoh boleh nyebut nama nggak? Boleh. Ya Allah, jadikan dia jodohku. Kalau ternyata jodoh dia orang lain, jadikan saya orang lain. Boleh ya, menyebutkan nama boleh dari sekarang. Justru itu yang terbaik. Ingat, kalau antum menginginkan sesuatu, minta sama Allah. Sebutkan apapun yang diinginkan. Sebutin semuanya. Antum sekarang, urusan antum adalah belajar. Belajar yang banyak. Ketika antum, ya Allah, boleh nggak saya menyukai seseorang? Boleh. Sampaikanlah kepada Allah. Jangan disampaikan kepada dianya. Jadi fitnah nanti. Ya, sampaikan kepada Allah, ya Allah, jadikan dia milikku. Kalau bukan milikku, saya milik dia. Ya. Dan seterusnya. Intinya, apapun yang antum inginkan, minta sama Allah. Minta sama Allah. Yang realistis, mau yang tidak realistis, minta sama Allah. Nabi Sulaiman bisa kendaraannya apa Nabi Sulaiman? Angin kan? Realistis kan? Tidak. Tapi kalau Allah sudah menginginkan, dikasih sama Allah. Ya Allah, berikan saya rumah di tengah lautan. Bisa kilang minyak. Bisa jadi antum jadi tukang kilang minyak. Misalkan antum nih doa, ya Allah, saya pengen tinggal di tengah lautan. Jadi petugas yang bor minyak tengah lautan tuh. Iya benar tinggal tengah lautan antum. Karena begitu. Doanya yang jelas. Doa yang jelas. Spesifik doanya. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Jangan begitu. Jelaskan. Jadi belum Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, engkau tahu yang aku inginkan. Amin. Udah beres gitu. Jangan sebutin. Contoh, ya Allah, jadikan saya cerdas di bidang Quran, di bidang fikih, di bidang ini. Itu jelas. Jangan, ya Allah, jadikan otak saya encer. Encer otaknya. Aduh, otaknya encer kalau. Yang jelas doanya ya, yang jelas. Ya Allah, berikan serumah mewah. Luasnya 2000 meter, kamarnya 10. Di dalamnya ada anak sekian, istri sekian. Doa. Oh, ini pun gede gitu ya. Ya boleh ya, boleh, silakan. Ada lagi yang bertanya, silakan terkait dengan doa. Apa? Minta dibeliin? Minta apa? Wah, itu mah pertanyaannya sudah salah. Ya. Pertanyaannya sudah salah ya. Kalau pertanyaannya itu kalau antum sudah tahu, bolehnya berapa udah tahu. Itu tandanya antum ingin melanggar syariat Allah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Antum contoh misalnya gini, ya Allah, berikan saya kebebasan agar tidak sholat 5 waktu. Nggak boleh itu. Haram doa itu. Apa?
Doa orang terzolimi dan doa orang tua itu sama-sama mustajab. Sama-sama mustajab. Yang lebih mustajab adalah doa ibu. Doa ibu itu nembus ke langit ketujuh. Nembus ke langit ketujuh. Pernah ada, ini kenapa Ustadz sering minta ke antum itu, mintalah doa ke orang tua. Terutama ke ibu ya. Bukan berarti ke bapak nggak mustajab, bukan. Ibu lebih mustajab. Ya. Kata bapak, waduh, anak nggak mustajab nih. Mustajab bapak juga, tapi lebih mustajab ibu. Jadi ada yang minta kepada seorang wali. Ya kalau bahasa kita, ya Syekh, doakan saya biar saya begini. Kata Syekh tadi, kalau tidak salah, Al-Habib Abdullah Sadiri ya. Kata beliau, pengen gak saya tunjukkan doa yang lebih mustajab daripada seorang wali, bahkan wali kutub. Bingung, siapa? Di rumah kamu ada wali. Siapa walinya? Orang tua. Sejauh apapun antum ziarah Wali Songo, 10 kali ke Wali Songo terus ziarahnya, tapi kalau tidak mampir ke orang tua, nggak ada apa-apanya. Orang tua antum dikuburkan di sini nih, di kampung ini. Perbanyaklah ziarah ke orang tua. Kalau sudah ke orang tua diselesaikan, baru ke yang lainnya. Ya, antum main kemanapun bisa, apapun dengan siapapun bisa gitu. Tetap yang pertama bahagiakan dulu orang tua. Orang tua dulu ya, nomor 1. Maka kunci sukses, salah satu kunci sukses itu adalah dekat dengan orang tua. Doain orang tua, bahagian orang tua, dekat dengan orang tua. Bahkan kalau bisa antum punya cita-cita, ya Allah, jadikan saya yang mengurus orang tua saya sepanjang hayatnya. Entah saya yang dipanggil duluan atau orang tua saya panggil duluan. Tapi jadikan saya sebagai yang mengurusnya, baik lahirnya maupun batinnya. Kita yang ngurus. Urusan makannya kita urus, kebahagiaannya kita urus, hibur orang tua kita yang hibur. Ya. Itu harus usahakan ada cita-cita seperti itu untuk orang tua. Ya. Ada lagi nggak ada ya? Jadi banyak yang bertanya. Kenapa? Boleh minta ampun buat orang yang udah meninggal. Maksudnya gimana? Oh, itu beda-beda redaksi ya. Jadi gini. Jadi misalkan kita minta ampun untuk orang tua kita yang sudah meninggal itu boleh. Karena ada satu hadis Nabi. Ya. Apa tuh hadisnya itu? Yang in qata amaluhu min salas tuh. In qata amaluhu illa min salas. Shadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bih aw waladan shalihan yad'u lah. Jadi setiap Bani Adam itu terputus amalnya kecuali yang 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan. Nah, maksudnya kita itu sebagai anak soleh yang mendoakan. Orang tua di sini bisa berarti adalah orang tua biologis, orang tua antum sendiri, bisa jadi orang tua guru. Antum doain, misalkan Rabbi fili wali. Antum doain seperti itu, minta ampun. Itu untuk kedua orang tua dapat, untuk guru dapat. Beda redaksinya ketika punten Ustadz, orang tua saya kafir. Apakah akan diampuni dosanya oleh Allah? Diampuni tidak? Kalau kafir itu memang sudah tercap masuk neraka. Tidak bisa kalau sudah kafir. Sudah tercap masuk neraka. Ya. Kalau misalkan ada cerita tadi, tapi paman Nabi mendapatkan sisa paling ringan. Ada? Pernah dengar cerita seperti itu? Paman Nabi Muhammad Abu Thalib itu siksanya paling ringan di neraka. Betul? Pernah dengar?
itu adalah syafaat dari Rasul. Rasul punya bukan jalur khusus ya, punya syafaat tersendiri untuk umatnya ada. Jadi syafaat Rasul itu ada 10. Kalau dijelasin lama. Salah satunya apa? Syafaatul uzma. Sedar? Apa tuh syafaatul uzma? Syafaatul uzma itu adalah Rasul memintakan kepada Allah untuk dimulai hisabnya. Karena pada saat itu di alam mahsyar ya, di alam mahsyar. Antum pernah dengar cerita nggak? Ketika di alam mahsyar kita datang ke Nabi Adam. Karena Nabi Adam, jangan ke saya, datang ke Nabi Nuh. Jangan ke saya, datang ke Nabi Ibrahim. Jangan ke saya, terakhir ke Nabi Isa. Jangan ke saya, akhirnya semuanya ke Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad bersujud agar mulai prosesnya. Itu namanya syafaatul uzma untuk seluruh umat manusia. Dimulailah ya proses perhitungan tadi di alam mahsyar tadi. Karena doa dari Rasul. Kalau nggak ada, diam aja udah. Semuanya bingung semuanya gini. Nabi Muhammad akhirnya. Ya. Nah, seperti itu ya. Dan ada lagi, ada 10 kan tadi. Salah satunya adalah syafaatnya untuk pamannya tadi. Ya. Adalah mendapatkan siksaan yang teringat. Tetap masuk neraka, tetap masuk neraka. Apakah masuk surga gitu? Gak bisa. Karena tidak beriman. Tetap masuk neraka, namun masuk surga yang paling masuk neraka, siksaan yang paling ringan, ya. Itu hak prerogatifnya Allah gitu ya. Dan itu ceritanya sudah luar biasa itu ya. Nah, seperti itu ya, biar bisa dipahami. Kalau kita bisa nggak kalau orang tua kita kafir, siksanya paling ringan? Wallahu a'lam. Ustaz nggak tahu, nggak bisa jawab. Nggak tahu. Tapi kalau tadi paman Nabi itu karena syafaat dari Rasul bisa memperingat siksaan pamannya. Seperti itu. Tidak ada lagi ya? Sudah lewat 11 ini ya. Ini seru, terutama terkait jodoh. Padahal masih SMP. Sudah memikirkan jodoh aja ya. Berdoa dari sekarang, list siapa, warna kulitnya apa gitu ya, tingginya berapa, penghasilannya berapa, list dari sekarang. Doa sama Allah, di list doa. Baik, kita akhiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma yassir lana umurana umur ad-din wa dunya wal akhirah wa hassil maqasidana maqasid ad-din wa dunya wal akhirah. Ya Razzaq rizqna rizqan halalan thayyiban wasi'an barakan fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qdi hawaijana ya Allah, sembuhkan usaha kita. Hawaijadin wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-'ilmi. Allahumma ij'alna khair wa min hamalatil Qur'an al-'amilin bihi wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-dhurri wa ahli al-zulmi wa ahli al-tughyi innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.